Novi. Untuk di rumah sakit saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko karena saya punya beban hidup, Pak Novi. Bantu saya. Kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas intinya sekarang ini yang paling ini tuh si Novi. ya Novi itu gini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang, Gus. Kalau kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya gini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Ya kan aku juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, buat Saya siap keluarga mati NP, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian, minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. Siapa yang menghina BPJS? BPJS juga dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum dia apa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar itu. Buat apa? Ya, Nggak ada gunanya. tolonglah. Dan kalian yang mendukung orang yang mempermalukan urusan itu, nggak usah kalian berpikir saya tidak mencari uang. Iya. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada sukses fee. Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang, ya. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening yayasan. Itu nanti permasalahan saya yang laporan ke kalian. Ya, kasihan juga buat orang yang donasi kayak gitu, jadi seujun yang harus berkah jadi nggak berkah gara-gara kalian Akhirnya semuanya. Agus bersyukur banget tanpa Mbak Novi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Iya, buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Pemirsa, inilah sifat Agus yang sesungguhnya. Dalam cuplikan video tadi, awalnya dia mengemis-ngemis. Dia bersembah sujud kepada Teh Novi. Tetapi ketika uang itu sudah ada, lalu dia melapor balik Teh Novi ke pihak kepolisian. Padahal Teh Novi ini dia mau menyelamatkan karena kegunaan dari uang donasi itu tidak sesuai lagi pada tempatnya. Orang-orang memberikan sumbangan itu tujuannya untuk pengobatan. Tetapi Agus dan keluarga malah membayar biaya sewa rumah, membayar cicilan ke bank, belanja di online shop, dan lain sebagainya. Sementara matanya Agus tidak diobatin. Tidak heran bila pada akhirnya netizen merasa geram dengan kelakuan dari si Agus ini. Dulunya orang merasa ibah, dulunya orang merasa kasihan, dulunya orang punya hati mau menolong untuk meringankan penderitaan yang dia alami. Tetapi setelah menyimak cuplikan-cuplikan video dan mengetahui tentang kebusukan yang dimiliki oleh si Agus ini, netizen jadinya hilang respect. Agus sekeluarganya jadinya dibully. Sangat disayangkan. Coba kita bayangkan, seorang Teh Novi yang sudah berjuang dari nol, pada akhirnya dilaporkan oleh si Agus dan Farhad Abbas ke pihak kepolisian. Di mana kira-kira
hati nurani dari seorang Agus ini. Bahkan ada netizen yang menilai pantas saja dia disiram dengan air keras. Ternyata kelakuannya memang luar biadab busuknya. Berikut ini saya masih menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen dan juga komentar dari Mbak Novi. Mari kita simak bersama-sama. Udah dibantu malah nggak bersyukur, siapa lagi kalau bukan keluarga Agus. Saya habis nonton podcastnya, saya nggak peduli sama drama yang mereka lakukan karena sangat-sangat menyebalkan. Tapi di sini saya mau take the point kalau Teh Novi ini sangat memahami aturan yang ada. Teh Novi bilang bahwa sebenarnya di dalam aturan tidak diperbolehkan donasi pribadi. Bahkan mencantumkan rekening pribadi itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Boleh sih, tapi sebenarnya itu tidak boleh permanen. Lalu yang kedua, Teh Novi juga memahami kalau yayasan mengadakan donasi dan dana sudah terkumpul, maka diwajibkan untuk laporan nih. Donasinya dipergunakan untuk apa, entah itu terpotong, entah itu dipakai untuk biaya apapun, yayasan harus terbuka. Dan yang menurut saya sangat aneh gitu, keluarga mereka ini seakan-akan dapat aji mumpung 1,5 M, tidak mau digunakan untuk berobat, ya kan, dibuat untuk biaya dan lain-lainnya. Terus bagaimana pertanggungjawaban dari yayasan nantinya gitu loh kepada para pendonasi, dan ini tidak dipahami oleh keluarga Agus. Itu. Lalu yang kedua, kalaupun rumah sakit di Indonesia ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan mata, berangkat ke luar negeri bro. 1,5 M, coba dulu kek kemana, habisin dulu 0,5 M gitu loh. Ya kan? Bukan malah ketika rumah sakit dalam negeri menolak terus ya udah duitnya mau gua bagi-bagi aja, nggak bisa begitu. Yayasan punya pertanggungjawaban di sana. Dan kenapa saya akhirnya komen masalah ini? Karena Farhad Abbas ini selaku lawyer, Bapak, harusnya memahami aturan. Anda bilang terkait hitam di atas putih dan segala macam, itu kan terkait perjanjian. Tapi coba Anda memahami aturan terkait donasi. Gimana sih? Malah cuma nyari viral aja. Saya tuh masih nggak habis pikir sama kasus ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Kembali ke Mas Agus. Setelah cek postingannya Farhad Abbas, ini Farhad Abbas itu mau minta bagian atau mau nyari sensasi? Udahlah, kamu pengacara udah banyak duitnya, udah terkenal kemana-mana. Nah gini, soal Mas Agus, sebenarnya saya tuh sudah niat mau ngumpulin dana dari uang pribadi untuk ke Mas Agus. Itu urusannya bagaimana dia masa depan dia. Jadi bagaimana dia bisa bekerja, pekerjaan apa yang cocok, yang pas. Karena tentunya orang-orang seperti saya yang tahu persis bagaimana kondisi survive, ya bisa survive dalam kondisi cacat mata, tanpa mata, pekerjaan apa yang bisa diselesaikan gitu, dan memulihkan mental dia. Tapi setelah ngecek itu kok jadi mikir-mikir nih, kasihan Teh Novinya juga sebenarnya. Ya, kembali ke publik lah dukungannya, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi dari perkataannya Gus di situ malah justru kelihatan boroknya, flying victim itu kan, manipulatif itu makin jelas di situ. Jadi ini kayaknya nggak disadari kalau ini mau dipublikasikan. Makanya Agus ceplas-ceplos ngomongnya, bebas dia. Jadi makin kelihatan kalau tujuannya ini beda. Baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu maksudnya Agus bisa dengan hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia tuh selama hidupnya buta. Siapa nanti membiayainya? Kami bawa itu kan cash itu. Nanti kalau cash macam mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa.
Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas. Ya, kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung. Sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah gak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh, siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi seperempat piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono, Agus suruh sekolah lagi karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya. Kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi. Bodoh amat, mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah. Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Tenovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih, bahkan uang itu belum dipakai. Mereka masih pakai tabungan pribadi, mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak ya. Mending kita ngurusin Bang Icang sama yang lainnya, mohon maaf. Inilah kegoblokan dan kekoplakan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Agus keluarga, yang pada akhirnya para donatur pun merasa muak. Mau Agus makan ke tidak makan, mau mati pun, saya pikir para donatur tidak peduli lagi. Don't care. Kau mau ngapain ke, mau tinggal di jalan ke di mana? Sebenarnya para donatur memberi itu dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, memberi sebagian rezeki mereka kepada kalian untuk meringankan beban penderitaannya si Agus. Tetapi hanya karena kekoplakan kalian, hanya karena songongnya kalian yang merasa diri paling benar, padahal tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, pada akhirnya makan tuh ampas. Donatur pada akhirnya hilang respect, tidak lagi menghargai, tidak lagi menaruh rasa ibah karena ulahnya kalian, karena kesongongannya kalian. Di luar sana masih begitu banyak orang yang susah loh. Di luar sana masih begitu banyak orang yang hidup di kolong jembatan dan lain sebagainya. Mungkin mereka itulah yang pantas untuk mendapatkan donasi itu, daripada diberikan kepada Anda sekeluarga, khususnya kepada Agus. Pada akhirnya uang itu tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dari para donatur. Malah kalian mau bayar utang rumah dan lain sebagainya, belanja online dan lain sebagainya. Kalau memang tujuan awal kalian menerima uang itu untuk membayar utang, tak ada seorang donatur pun yang mau sumbang kalian. Makin kesini kalian makin songong. Makin kesini narasi-narasi yang kalian keluarkan membuat para donatur itu semakin muak, semakin benci, semakin tidak menghargai dan menghormati kalian lagi. Semoga saja komentar-komentar pedas dari netizen ini bisa didengarkan oleh Agus sekeluarga itu, biar bisa sadar dan tahu diri. Nah, jadi saya dari awal kegiatan sosial, saya belum punya YouTube ya guys. Saya emang menyukai dan passion saya untuk membantu orang. Saya pernah merawat 15 anak, kalian ingat? Nah, merawat 15 anak dan sekarang alhamdulillah merawat 6 anak ya, gitu.
Tapi saya nggak pernah mencap diri saya pribadi sebagai bidadari atau malaikat tanpa sayap gitu, saya nggak pernah. Karena yang saya lakukan benar-benar tulus dari hati, dan saya menyukai dan berjanji mewakafkan hidup saya untuk membantu orang terlantar gitu guys. Jadi yang dirawat sama saya itu bukan cuma 5 anak ya, 6 anak, dan juga ODGJ, biaya rumah sakit jiwa, terus operasional, kebutuhan ODGJ yang kita rawat, terus kebutuhan anak-anak asuh saya yang mayoritas adalah anak dari ODGJ ya guys, orang dengan gangguan jiwa seperti itu, dan masih banyak biaya-biaya operasional lainnya. Saya siap untuk dilakukan audit rekening yayasan kami dan rekening pribadi saya, tapi harus sesuai dengan SOP, yaitu yang mengaudit adalah Dinas Sosial Wilayah Yayasan kami. Gitu guys, kita sudah siap. Semangat! Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys, saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya gitu ya, nggak ngemis, independen. Jadi sebelum ngepost itu apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat, atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak, dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Jadi semoga datanya akurat. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke Sinovi, berapa dikirim Sinovi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai Sinovi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah Sinovi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, nggak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelaporin si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja, gak pantas begituan. Inilah pesan donatur ke Teknopi terkait sisa uang yang digunakan Wawa pihak Agus untuk membayar hutang rumah. Seperti diketahui, terkumpulnya donasi melalui Yayasan Teknopi bikin geram masyarakat, tidak terkecuali para donatur dan Teknopi sendiri. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan, di mana uang donasi digunakan tidak pada tujuan awalnya. Teknopi pun kini mendapat pesan dari para donatur, salah satunya dari Yudi Haryanto. Ia mewakili salah satu donatur yang telah menyumbang untuk kesembuhan Mas Agus agar diminta tolong dengan sangat uang yang sudah Agus kasihkan ke si Wawa untuk melunaskan hutang, Bang, tolong dikembalikan. Dengan tujuan supaya kredibilitas Teknopi dan yayasan yang dipimpin Teknopi sendiri tidak jelek di mata para donatur. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan polemik dari kasusnya si Agus dan Teh Novi ini. Jujur, semakin kesini rasa respect kita kepada si Agus ini semakin memudar. Yang ada malah perasaan emosi dan benci ketika kita mendengar pernyataan-pernyataan dari Agus yang seolah-olah bahwa dia merasa paling hebat, dia merasa paling benar dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan dalam cuplikan video tadi, dulunya dia yang mengemis, dia yang meminta tolong kepada Teh Novi untuk berjuang, untuk meringankan penderitaan yang dia alami itu. Tetapi sayangnya, mungkin karena si Agus sekeluarga ini mabuk uang, sehingga uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Pernyataan dari salah satu netizen yang mengungkapkan rasa tidak peduli dan rasa kesal kepada Agus sekeluarga, terlebih khususnya ketika mendengar pernyataan dari ayahnya Agus tadi, mau membuktikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dari hasil petisi yang sekarang ini sudah mencapai 150.000 orang itu, rasa respek itu kian hari kian memudar kepada Agus sekeluarga. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kedepannya kalau kita mengalami nasib serupa, lalu ada orang yang punya niat baik atau siapapun yang punya niat baik ingin membantu kita, jangan lupa sampaikanlah ucapan terima kasih, dan jangan lupa bahwa segala niat baik mereka hanya bisa kita bawakan dalam doa. Jangan kita membuat persoalan baru. Jangan kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya dibenci oleh orang yang sudah berjuang membantu kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.